Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kuliah Fundament Pengembangan Aplikasi ini pada materi mengenai pengantar solid. Topik yang akan kita bahas pada materi ini yang pertama adalah pengantar solid. Kemudian karena sifatnya masih pengantar, kita bahas bagian yang pertama dari solid itu, yaitu S-nya, yang merupakan singkatan dari Single Responsibility Principle. Kemudian prinsip yang kedua yaitu O atau Open or Close Principle. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pengantar solid. Perangkat lunak dapat didesain atau dikembangkan dengan berbagai macam cara. Proses desain perangkat lunak dapat mempengaruhi kualitas perangkat lunak, yaitu dapat menghasilkan perangkat lunak yang tangguh, tetapi dapat juga menghasilkan perangkat lunak yang rapuh. Ini semua tergantung pada proses desainnya. Desain yang tangguh dalam arti mampu beradaptasi dengan perubahan atau extensible design. Kemudian desain yang tangguh juga berarti tidak mudah terjadi kesalahan atau error. Sebaliknya desain yang rapuh itu akan mengakibatkan perubahan kecil membutuhkan usaha yang besar. Perubahan yang dilakukan berpotensi menyebabkan kesalahan atau error pada bagian lain. Satu analogi untuk menggambarkan desain yang tangguh melawan desain yang rapuh ini, misalnya pada desain mobil. Perubahan kecil membutuhkan usaha yang besar. Desain yang tangguh, misalnya, penambahan spoiler belakang dapat dilakukan karena bodi bagian belakang telah didesain agar mampu menyokong spoiler belakang. Sebaliknya, desain yang rapuh, penambahan spoiler belakang harus dilakukan dengan mengganti keseluruhan bodi mobil. Kemudian desain yang rapuh yang kedua, yaitu perubahan berpotensi menyebabkan kesalahan. Pada kasus ini, misalnya untuk yang desain tangguh, penambahan source system dapat dilakukan karena daya listrik daripada baterai cukup besar dan relatif aman. Ya, seringkali biar suaranya lebih mantap, kita perlu merubah sound system agar kapasitasnya menjadi besar. Jadi ada penambahan sound system. Tadinya hanya 2 speaker, tambahi di belakang ada speakernya lagi misalnya. Nah, sebaliknya untuk desain yang rapuh, penambahan sound system berkapasitas besar akan mempengaruhi daya listrik dari baterai dan menyebabkan tenaga mobil menjadi terganggu. Ya, percuma saja ada tambahan sound system, tapi ketika dinyalakan nanti ada gangguan misalnya pada pompa bensinnya dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dengan bagaimana membuat desain yang tangguh. Prinsip solid. Ya, di depan sudah disebutkan ada 2 bagian yang akan kita bahas. SO dulu, kemudian yang LED belakangan. Nah, karena ini belakangan, baru sebatas kita baca dulu. L-nya itu apa? L-nya adalah Liskov Substitution Principle. Kemudian I-nya adalah Interface Segregation Principle. Dan D-nya Dependency Inversion Principle. Prinsip solid merupakan solusi yang dapat digunakan untuk merancang struktur kelas agar menghasilkan perangkat lunak yang tangguh. Sejarah solid.
Konsep clean code and clean architecture yang menjadi cikal bakal prinsip solid pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Robert J. Martin pada tahun 2000. Akronim solid yang mengadopsi konsep tersebut kemudian diperkenalkan oleh Michael Feathers. Keduanya memiliki alasan yang kuat untuk mempromosikan desain perangkat lunak yang mudah dipahami, dibaca, dan diuji oleh banyak pengembang secara kolaboratif. Nah, yang pertama, Single Responsibility Principle. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kelas seharusnya hanya melakukan satu tugas, sehingga kelas tersebut hanya memiliki satu alasan untuk diubah atau dikembangkan. Satu tugas dapat bermakna pengelompokan metode dalam konteks yang sama. Satu alasan untuk diubah atau dikembangkan bermakna bahwa perubahan atau pengembangan itu dilakukan berdasarkan tugas spesifik dari kelas tersebut. Ini ada contoh ya permasalahan pada kelas pembayaran. Ini ada 3 atribut, jumlah, harga, dan total yang bertipe integer. Kemudian ada 4 metode. Set bayar, hitung, tampil tagihan, simpan tagihan. Nah, bisa dilihat ini kelas yang seperti ini. Ini sudah cukup jelas jika kelas pembayaran tidak satu tugas. Kelas pembayaran dapat digunakan untuk menghitung total pembayaran, menampilkan tagihan, serta menyimpan tagihan ke database. Ketiga tugas tersebut adalah tugas yang berbeda konteks. Ya, ini bisa dilihat dari metodenya. Hitung total berhubungan dengan fungsi operasi bilangan. Tampil tagihan berhubungan dengan sistem tampilan. Sementara simpan tagihan berhubungan dengan sistem penyimpanan. Kemudian juga tidak satu alasan. Ketika ada perubahan atau pengembangan, tidak dapat dipastikan bagian mana yang perlu diubah atau dikembangkan. Perubahan bisa terjadi pada sistem perhitungan pembayaran, sistem untuk menampilkan tagihan, atau sistem terkait penyimpanan data. Ketika salah satu tugas sedang dalam proses pengubahan atau pengembangan, maka tugas yang lain tidak dapat digunakan. Nah, solusinya seperti ini. Dengan alasan-alasan tadi, maka seharusnya desain kelas itu dibagi menjadi 3. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah belajar mengenai MVC. Jadi ternyata solid ini sinkron dengan konsep MVC. Nah, pada kasus ini, pembayaran itu sendiri merupakan salah satu dari kelas solusinya. Kemudian tampilannya di-split, gitu ya, dipisahkan menjadi kelas tampil. Kemudian ada lagi kelas yang lain yaitu kelas simpan. Sehingga setiap kelas itu akan punya satu tugas dan satu alasan. Tiap kelas memiliki tugas yang spesifik dan memiliki satu alasan untuk diubah atau dikembangkan. Jadi, solid ini sangat sinkron dengan konsep MVC yang selama ini sudah dipelajari. Kita lanjutkan dengan open close principle. Prinsip open close menyatakan bahwa suatu kelas harus terbuka untuk ekstensi atau pengembangan, namun tertutup untuk modifikasi. Sebisa mungkin tidak dilakukan perubahan. Prinsip open close diimplementasikan dengan teknik abstraksi. Coba bisa diperiksa kembali materi abstrak dan interface pada pertemuan ke-12. Teknik abstraksi yang umum digunakan pada prinsip ini adalah interface. Ini bukan open close. Ini ada paket, solid MVC, kemudian di dalamnya ada kelas model aritmetika. Kemudian di sini punya 3 atribut, yaitu A, B, dan hasil. Semuanya bertipe integer.
Ini ada konstruktor, kemudian di bawahnya ada metode tambah. Buat kelas baru bernama model aritmetika Java dan view tampil hasil. Ini adalah view tampil hasil, yaitu kelas untuk menampilkan hasil dan solid MVC, yaitu main class yang digunakan untuk memasukkan data, kemudian menghitung hasilnya, baru ditampilkan hasilnya. Jika dijalankan, hasilnya sebagai berikut. Ya, seperti dilihat dari definisi kelasnya. Ini murni merupakan konstruktor dan proses penambahan dari input yang berupa bilangan integer sebagai atributnya. Jadi kalau ada argumen A dan B, nanti akan dijumlahkan. Nah, karena di sini argumennya 5 dan 7, maka yang akan ditampilkan oleh view tampil hasil adalah 5 ditambah 7. Ya, kemudian dituliskan sudah kata hasil. Jadi seperti ini kalau dijalankan. Nah, ada permasalahan di sini. Bagaimana jika kita ingin menampilkan nilai terbesar dari kedua buah variabel? Sesuai dengan prinsip single responsibility, maka fungsi baru tersebut akan kita buat pada kelas baru bernama model perbandingan. Nah, ini ada kelas baru model perbandingan. A dan B-nya dibandingkan. Jika A-nya yang lebih besar, maka hasilnya adalah A, dan sebaliknya. Jika B-nya yang lebih besar atau sama dengan, karena baliknya ya, maka hasilnya B. Kita melakukan 3 perubahan di kelas utama. Jadi di main kelasnya ada 3 perubahan. Yang pertama, model perbandingan itu sebagai objek A yang dibuat dari model perbandingan. Kemudian tampil hasilnya tetap, tetapi nanti ada perubahan lagi yang kedua, yaitu memanggil metode set perbandingan. Kemudian yang ditampilkan adalah A terbesar. Hasilnya menjadi seperti ini. Kalau dijalankan. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan prinsip open close adalah proses pengembangan terhadap suatu fungsi pada aplikasi harus terfasilitasi. Kemudian memanfaatkan teknik abstraksi dalam penyusunan struktur kelas. Jadi pada paket solid MVC ini seharusnya menggunakan interface. Ini ada interface model operasi. Kemudian yang pertama itu ada void set data. Dan ada metode yang bertipe integer, non-void, keluaran. Kemudian ada kelas view tampil hasil. Tampilkan. Kemudian argumennya adalah hasil yang bertipe integer.
Kemudian ada lagi kelas model aritmetik yang merupakan implement dari model operasi. Nah, di sini ada yang di override, yaitu void set data. Kemudian ada lagi yang di override, yaitu metode non-void bertipe integer keluaran. Dengan demikian, main kelasnya seperti yang terdapat di dalam kotak hijau ini. Model operasi objek O, new model aritmetika. Kemudian dibuat objek T yang merupakan kelas view tampil hasil. Kemudian dipanggil metode set data dari objek O, kemudian tampilkan metode dari T. Jika dijalankan hasilnya sebagai berikut. Sama dengan yang tadi ya. Permasalahan, bagaimana jika kita ingin menampilkan nilai terbesar dari kedua variabel? Sesuai dengan prinsip single responsibility, maka fungsi baru tersebut akan kita buat pada kelas baru bernama model perbandingan. Nah, ini ada kelas model perbandingan yang merupakan implement dari model operasi. Ini di override set datanya, kemudian di override juga non-void keluarannya. Jadi sama ini dengan yang pertama tadi set data dan keluaran, tetapi bisa dilihat bodinya ini beda. Nah, dengan adanya prinsip open close seperti itu, maka perubahan pada main class cukup dilakukan pada bagian konstruktor untuk membuat objek O. Cukup dengan new model perbandingan. Maka 3 perubahan dari kasus ini sudah bisa teratasi. Jadi jika dilakukan perbandingan antara kedua masukannya, mana yang lebih besar, maka jika dijalankan hasilnya sama. Tetapi hasil ini didapat cukup hanya dengan 1 perubahan saja. Demikian pembahasan mengenai pengantar prinsip solid dan 2 prinsip pertama dari solid, yaitu single responsibility dan open close principles. 3 prinsip lainnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan membawa manfaat.